Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 POA 05 ASDA mata kuliah Production dan Operation Analysis akan memaparkan proyek praktikum final. Adapun anggota kelompok kami pertama adalah Febri Widianto, kemudian ada Ade Ramadan, Intania Sandita Kusuma Wardani, Zahira Giva Fitriani, dan Fatma Indasari dengan NRP tertera. Daftar isi dalam pembahasan ini, praktikum ini pertama ada forecasting, aggregate planning, bill of material, kemudian material requirement planning, material load sizing, kemudian ada inventory control subject to non-demand dan operation scheduling. Sebelum masuk lebih lanjut kepada pembahasan, dari masing-masing pembahasan nantinya ada 6 pembahasan di sini. Studi kasus yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah La Familia Bike. Pertama, pembahasan mengenai forecasting sendiri. Forecasting kita kenal sebagai suatu peramalan yang merupakan di dalamnya ada langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperkirakan periode mendatang tentang suatu produksi dan sebagainya. Tujuan dari forecasting sendiri yaitu untuk meminimalkan ketidakseimbangan antara perkiraan yang nantinya diperoleh dan kondisi aktual yang akan mendatang. Pertama, dari metode forecasting ini yang perlu digunakan yaitu metode time series decomposition atau biasa disingkat TSD. Nah, dari metode ini diperoleh nilai MSE dari akhir bulan Desember tahun 2021 sebanyak 7.966.233. Kemudian nilai mean absolute percentage error-nya sendiri di angka 3,97%. Dan di metode ini ditemukan mean absolute deviation senilai 2.811,62, yang dimana nilai ini mengukur kesalahan total ramalan tanpa memperhatikan tanda. Kemudian bila kita lihat dari tracking signalnya berada di bawah angka kurang lebih satu, yang artinya metode ini bisa dikatakan tidak bias atau akurat dalam mengukur produksi La Familia Bag menggunakan forecasting. Untuk metode selanjutnya dalam forecasting akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ade. Dipersilakan. Baik, melanjutkan penjelasan dari Mas Febri, di mana ada materi forecasting, ada beberapa metode, yaitu yang pertama tadi sudah dijelaskan, time series decomposition, TSD. Yang kedua ada moving average. Moving average dari perhitungan ini kita dapat dengan metode moving average kita dapatkan nilai MSE yang menunjukkan varian kesalahan dari perkiraan peramalan sebanyak 10.768.974. Untuk nilai MAPE ini adalah nilai rata-rata absolut dari kesalahan yang dinyatakan sebagai presentasi dari nilai sebenarnya, di mana presentasi kesalahannya adalah 3,96%. Untuk nilai mean absolute deviation didapatkan sebesar 2.805,15, di mana nilai ini mengukur kesalahan total dalam ramalan tanpa memperhatikan tanda. Untuk nilai tracking sinyal terakhir berada di atas kurang lebih 4. Artinya, dari hasil ramalan bisa saja bias atau tidak akurat. Next. Next slide, Mas. Oke. Selanjutnya yaitu metode Holtz. Metode Holtz diperoleh nilai MSE-nya menunjukkan sebesar 8.979.279,56, dan untuk nilai MAPE diperoleh sebesar 3,78%. Untuk nilai mean absolute deviation diperoleh sebesar 2.598, dan tracking sinyal berada di bawah kurang lebih 2.
yang artinya hasil ramalan tidak bias atau mungkin akurat. Next. Selanjutnya yaitu dari metode Winter diperoleh nilai MSE sebesar 15.132.019 dan untuk nilai MAPE diperoleh persentase sebesar 4,8. Next, Mas. Dari keempat metode di atas dalam perhitungan forecasting yaitu metode TSD, metode moving average, metode Holtz, dan metode Winters diperoleh nilai-nilai yang tercantum dalam tabel pada slide tersebut. Dari slide tersebut dapat kita lihat bahwa metode TSD memiliki nilai yang paling rendah daripada metode-metode lain yang digunakan dalam perhitungan forecasting. Sehingga dapat disimpulkan secara komparasi keseluruhan nilai, metode TSD merupakan metode yang cocok untuk dipilih sebagai peramalan pada perusahaan, dikarenakan secara error dan deviasi memiliki nilai yang paling rendah, dan secara akurasi masih dalam batas nilai tracking sinyal. Next. Selanjutnya ada agregat planning. Agregat planning sendiri dikenal sebagai perencanaan agregat yang merupakan suatu proses penentuan tingkat kapasitas produksi secara keseluruhan untuk memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pemesanan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya total produksi. Next. Nah, di slide ini kita dapat melihat data proses produksi dari La Familia Bike. Untuk memproses agregat planning sendiri, ada 4 metode yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, agregat planning untuk metode Zero Inventory Plan. Dari perhitungan di atas, kita bisa melihat secara produksi dan kebutuhan tenaga kerja tiap bulannya sesuai proporsi, serta di sisi lain, stok barang di penyimpanan tiap bulannya sangat terkendali sehingga dapat menghindari biaya alternatif lain. Dilihat dari sisi tenaga kerja, banyak karyawan yang diberhentikan maupun yang direkrut. Hal ini dapat berdampak pada biaya pelatihan, perekrutan, pemberian, dan pemberhentian karyawan, serta mempengaruhi juga kondisi dari moral dan produktivitas karyawan. Metode yang kedua adalah metode perencanaan agregat CWP. Dari perhitungan metode di atas, kita dapat melihat banyaknya hasil produksi menyesuaikan jumlah tenaga kerja dan hari kerja. Karena stok barang setiap bulannya mengalami peningkatan dan permintaannya rendah, jadi hasilnya mempengaruhi biaya penyimpanan stok barang. Next. Berikutnya, metode overtime dan loss of sales. Dari perhitungan di atas, kita bisa melihat ketika permintaan meningkat, produksi juga ditingkatkan. Sebaliknya, ketika permintaan menurun, produksi juga dikurangi. Tujuannya adalah untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan yang dapat mengakibatkan biaya tambahan atau kehilangan pelanggan karena ketersediaan produk yang tidak memadai. Yang keempat, metode overtime dan subkontrak. Dari perhitungan di atas, kita bisa melihat untuk memenuhi fluktuasi permintaan dengan meningkatkan produksi melalui lembur, metode ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas produksi secara fleksibel tanpa menambah tenaga kerja atau menimbun persediaan yang besar. Kesimpulannya, menggunakan agregat planning ini dengan menggunakan data biaya yang telah dijelaskan,
Dari berbagai metode perencanaan agregat, La Familia Bike dapat menyusun perencanaan produksi yang komprehensif untuk tahun 2022. Biaya yang diperkirakan seperti biaya penyimpanan, ketidakmampuan memenuhi permintaan, rekrutmen dan pemecatan karyawan, outsourcing, produksi internal dan lembur, memberikan pandangan yang jelas tentang alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target produksi dan memenuhi permintaan konsumen. Untuk total cost yang paling minimum menggunakan metode Zero Inventory Plan 209 miliar 515 juta 429.351 rupiah. Selanjutnya yaitu materi Bill of Material. Bill of Material merupakan daftar dari semua material, parts, dan subassembly serta kuantitas dari masing-masing yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk atau parent assembly, di mana produk yang kita gunakan adalah berupa produk La Familia Bike, yaitu sepeda. Manfaat dari Bill of Material adalah sebagai alat pengendali produksi yang menspesifikasikan bahan-bahan kandungan yang penting dari suatu produk. Berikut adalah data Bill of Material yang digunakan dalam memproduksi sepeda La Familia Bike. Yang pertama, yang terdiri dari, kembali Mas, yang terdiri dari yang pertama yaitu grip, yang kedua basket, yang ketiga brake, 4 tire, 5 rim, 6 spokes, 7 hub, 8 pedals, 9 chain stage, 10 wheel, 11 saddle, 12 body. Di mana part-part ini akan nantinya di-assembly menjadi sub-sub assembly, kemudian sub-assembly, dan menjadi assembly, sehingga tujuan utamanya menjadi produk jadi berupa sepeda. Next. Berikut adalah gambar dari assembly charts dan product structure yang berfungsi untuk membantu proses produksi, di mana apa-apa hal part-part mana saja yang akan dilakukan assembly terlebih dahulu, sehingga secara bertahap akan bertujuan untuk menjadi suatu produk jadi, yaitu berupa sepeda. Next. Dari materi Bill of Material yang telah kami lakukan, diperoleh kesimpulan yaitu dalam materi Bill of Material memberikan gambaran detail tentang komponen yang diperlukan untuk merakit satu unit produk. Dalam hal ini sebuah sepeda. Struktur Bill of Material yang digunakan menunjukkan pendekatan standar dengan lebih banyak komponen daripada sub-assembly. Informasi ini krusial untuk perencanaan dan pengendalian produksi, serta menjadi dasar untuk perhitungan kebutuhan material, penjadwalan produksi, dan pengiriman kepada pelanggan. Berikutnya ada Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah perencanaan produksi dan sistem manajemen inventaris yang digunakan untuk mengelola proses logistik dan dirancang untuk membantu manajer produksi dalam menjadwalkan dan menempatkan pesanan untuk item yang bergantung pada permintaan. Next. Berikut ini ada tabel dari data MRP. Next, Mas. Untuk mengidentifikasi waktu dan jumlah komponen yang diperlukan untuk mengurangi keterlambatan produksi dan meminimalkan lead time. Dengan MRP diharapkan proses produksi dapat lebih terarah dan terkoordinasi, sehingga efisiensi penggunaan waktu produksi dapat ditingkatkan. Berikutnya ada Material Production Scheduling atau MPS, yang merupakan suatu perencanaan yang terdiri dari tahapan waktu dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi. Berikut ini didapatkan tabel dari hasil perhitungan Material Production Scheduling. Dari hasil perhitungan MPS dalam praktikum ini, data menunjukkan bahwa pada Januari 2022, meskipun forecast atau ramalan sebesar 43.093 unit cukup tinggi, jumlah customer order yang tercatat hanya 40.129 unit.
Meskipun demikian, stok awal yang ada sebesar 500 unit telah memberikan proyeksi stok yang tersedia sebesar 8.750 unit. Meskipun demikian, selama tahun 2022 terjadi penurunan pada proyeksi stok yang tersedia, terutama pada bulan Oktober 2022 sebanyak minus 2.727 unit dan November 2022 sebanyak minus 213 unit yang menunjukkan adanya kekurangan stok pada periode tersebut. Berikutnya materinya mengenai lot sizing. Dalam lot sizing, data permintaan atau demand diperoleh dari nilai line order release pada tabel MRP. Data ini kemudian dapat diolah menggunakan beberapa metode seperti Silver Mill Heuristic, List Unit Cost, Part Period Balancing, dan Warner Within. Berikut ini tabel hasil perhitungan dari 4 metode lot sizing. Next, Mas. Next. Next, Mas. Diperoleh dalam perhitungan ini, perhitungan lot sizing untuk produksi sepeda La Familia, khususnya varian berwarna green dan yellow, dilakukan menggunakan 4 metode utama, yaitu Silver Mill Heuristic, Part Period Balancing, List Unit Cost, dan Warner Within. Data yang dianalisis mencakup biaya setup dan biaya penyimpanan dari berbagai komponen sepeda. Metode Silver Mill menghitung rata-rata biaya setup dan penyimpanan per periode hingga diperoleh nilai yang lebih besar dibanding periode sebelumnya. Metode part period balancing memulai perhitungan dari nol, kemudian menambahkan biaya penyimpanan dan permintaan pada periode berikutnya. Sementara itu, metode list unit cost berfokus pada biaya per unit dengan membagi biaya setup berdasarkan jumlah permintaan dan menambahkan biaya penyimpanan. Metode Warner Within menggunakan data biaya setup untuk mengisi baris dan kolom pertama. Lalu setiap kolom dihitung menggunakan rumus tertentu hingga seluruh tabel terisi. Analisis ini menunjukkan bahwa keempat metode ini diterapkan pada data komponen sepeda dengan mempertimbangkan biaya setup dan penyimpanan guna menentukan total biaya yang paling optimal sepanjang tahun. Hasil akhirnya mencakup total biaya produksi yang dikeluarkan serta estimasi profit yang diharapkan. Kesimpulannya dari analisis ini yaitu mengindikasikan bahwa investasi dalam pabrik dan gudang layak dilakukan karena dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu inventory control subject to known demand. Inventory control atau yang juga dikenal dengan pengendalian persediaan ini juga merupakan langkah penting dalam inventory management atau manajemen persediaan. Inventory atau persediaan itu sendiri penting, tetapi lebih penting lagi yaitu dengan melakukan pengendalian persediaan atau yang kita kenal dengan inventory control. Next. Oke, seperti yang bisa dilihat dalam study case ini yaitu ada perhitungan Kanban untuk ordering sepeda. Nah, nilai dari Kanban ini seperti yang kita lihat di sisi kiri tabel yaitu berbanding terbalik dengan kapasitas kontainer. Sehingga dapat kita conclusion semakin sedikit nilai kapasitas kontainer maka akan berpengaruh kepada nilai kartu Kanban yang akan semakin besar itu sendiri. Kemudian ada open scheduling. Nah, ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan jadwal yang dapat meminimalkan atau minimalisir waktu pembuatan yang diperlukan untuk memproses semua pekerjaan dengan menggunakan algoritma Campbell, Dodek, dan Smith atau CBS. Kemudian untuk menganalisis dan juga menentukan penjadwalan pekerja yang dibutuhkan dari hari Senin sampai Minggu dengan keterangan pekerja memiliki 2 hari libur berturut-turut dalam 1 minggu. Penjadwalan itu sendiri merupakan aspek yang penting dari pengendalian operasi baik di industri manufaktur maupun jasa. Dengan meningkatnya penekanan pada waktu ke pasar dan waktu ke volume, serta peningkatan kepuasan pelanggan, sehingga penjadwalan yang efisien akan semakin ditekankan dalam fungsi operation di tahun-tahun mendatang itu sendiri. Kemudian di sini bisa dilihat ada opening scheduling, Gantt chart
literasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dari atas ke bawah. Nah, dapat kita conclusionkan yaitu berdasarkan hasil dari tabel di atas atau Gantt chart literasi 1 sampai 5 itu diperoleh urutan pengertian yang optimal adalah 3, 5, 1, 4, dan 2. Selanjutnya untuk penentuannya itu adanya jumlah engineer perusahaan dengan La Familia Bike untuk menghasilkan jumlah produksi yang optimal dengan penentuan strategi di perusahaan dengan 5 hari kerja diikuti dengan 2 hari libur berturut-turut. Dalam hal ini dapat kita tarik summary yaitu dengan sistem Kanban yang diimplementasikan secara efektif dalam mengelola inventaris dengan skala besar. Hal ini memastikan ketersediaan komponen yang tepat waktu untuk produksi sepeda La Familia. Kemudian dengan algoritma CDS yang kita gunakan, berhasil mengoptimalkan penjadwalan mesin dengan literasi 1, memberikan hasil terbaik dalam hal waktu penyelesaiannya. Dengan penerapan sistem rotasi 5-2, untuk engineer mendukung kontinuitas untuk produksi itu sendiri. Kemudian untuk integrasi kedua sistem dengan Kanban dan Operation Scheduling, menciptakan proses produksi yang efisien dan terkoordinasi dengan mendukung posisi La Familia sebagai produsen sepeda terkemuka. Dan juga dengan pengimplementasian atau penggunaan Gantt chart ini membantu visualisasi dan memonitoring proses produksi, memudahkan identifikasi, bottleneck, dan optimisasi lebih lanjut. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami POA 05 ASDA untuk mata kuliah Production dan Operation Analysis dari studi kasus La Familia Bike untuk tujuan pengoptimalan dan juga otomasi produksi sepeda. Terima kasih, selamat malam.